Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan Masya Allah ibadah kita, sholat, kemudian qiyam, siyam, puasa kita khususnya, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dengan penerimaan yang baik, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita pun sudah memperdalam banyak di kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Wah, ini kitabnya sampai numpuk ini ya. Karena kita mencoba teman-teman sekalian untuk bisa mengorelasikan dan menyinergikan. Jadi apa yang ada di Al-Bukhari, misalnya apa yang ada di hadis Muslim, ketemu enggak? Karena kan seringkali kita ngaji disebutkan di hadis Muslim, kan nomor sekian. Nah ini hadis Muslimnya juga saya hadirkan yang ini ya. Kalau yang Al-Bukharinya, ini yang dengan syarah. Ya, saya punya juga yang ini yang dengan syarah. Ada dua jenis yang saya punya yang dengan syarah. Ya, syarah terbatas ada 4 jilid. Kemudian nanti ada syarah yang sangat populer yang Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari itu 18 jilid. Nah ini kita tampilkan dulu yang tanpa syarah supaya nggak terlalu banyak di mejanya gitu ya. Nah ini juga kita terangkan berdasar syarahnya juga dan berdasar pendekatan-pendekatan linguistik, sejarah dan korelasi dengan kitab-kitab lainnya. Ini ada Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, kemudian nah ini yang terbaru yang Sunan Tirmidzi ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kemarin kita di Madrasah Imam Al-Bukhari sudah masuk kepada bab yang sangat penting dalam Kitabus Shaum. Ya, Kitabus Shaum yaitu pembahasan seputar tentang puasa. Yang baru bergabung teman-teman, nanti bisa dilihat ya awal-awal pembahasan jumpa kita. Jadi Imam Al-Bukhari, beliau menuliskan 97 tema besar diberi nama dengan kitab. Nah, kitab ke-30 ini yang ada di tangan saya sekarang ini. Saya bukakan ya di halaman 280. Nah, ini Kitabus Shaum yang ini ya. Nah, ini kitab ke-30, tema ke-30 dari 97 tema. Nah, masing-masing punya subtema dan kita ini sudah masuk di subtema yang keberapa nih kemarin? 9. Hari ini kita akan fokuskan masih di bab yang ke-9 yaitu hal yaqulu inna shaimun idza syutim. Ya, apakah kemudian kita harus berkata saya sedang puasa ketika dicela oleh orang atau diprovokasi oleh orang lain. Dan di dalam kaitan bab ini ada yang belum kita tuntaskan ya tentang kebahagiaan seseorang yang tengah menunaikan siam saat dia berbuka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan kegembiraannya, apa yang menyebabkan dia gembira, itu yang coba kita akan uraikan di kesempatan kali ini sebagai penutup di uraian kesempatan yang lalu. Izin saya bacakan dulu teman-teman sekalian hadisnya untuk mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, satu topik ya, hadza bab, inilah satu topik yang terkait dengan pembahasan puasa. Hal yaqulu, apakah seseorang yang tengah berpuasa itu ya kemudian mesti berkata inni shaimun idza syutima. Saya ini sungguh sedang puasa ketika ia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Ya di sini bahasanya dicaci dan saya sudah pernah terangkan ya, di pertemuan yang lalu atau diprovokasi. Nomor hadis 1904 ya di Kitabus Shaum nomor ke-14 di urutan awal sampai ke sini. Nomor hadis 1904. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham bin Yusuf an Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Zayyat annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, ini sudah saya terangkan kemarin jadi tidak perlu saya uraikan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa yang beliau sabdakan? Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, derajatnya hadis qudsi dan sudah saya terangkan juga. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal perbuatan anak cucu Adam itu akan kembali kepada dirinya. Ya, kembali kepada dia, dicatat oleh malaikat, lalu kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka dan dihisab di hari kiamat nanti untuk menjadi penentu apakah kebahagiaan yang ia raih dengan mendapat rahmat Allah kemudian ke surga, ataukah nestapa yang ia dapatkan karena tidak serius atau mengingkari apa yang Allah perintahkan. Illa siyam, kecuali puasa. Dari sekian amal itu ada yang khusus yaitu puasa. Menggunakan kata siyam menunjuk pada puasa yang tidak sembarangan, bukan yang sia-sia, bukan yang seenaknya, tapi mengacu kepada aturan-aturan
ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan, Rasulullah kemudian jelaskan. Ini juga sudah saya uraikan dengan panjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas, dan luas terbentang di bab-bab yang sebelumnya. Jika ia kerjakan dengan benar, fa innahu li, maka puasa yang ia tunaikan itu li, itu untukku. Maksudnya adalah Allah yang langsung menilai. Ya, interaksinya dengan Allah, Allah yang langsung menilai. Kalau Allah sudah memberikan penilaian, wa ana ajzi bihi, maka semua mutlak, ya, pemberiannya, apresiasinya, balasannya langsung dari Allah. Saya sering katakan, kalau yang amal lain itu standar baku, udah ada standarnya. Misalnya sholat tuh kan, sholat selesai kita tunaikan kalau sendirian, sekali sholat tuh kan itu 10. Semua amal itu 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah yang punya nilai pahala, maka dituliskan 10 kebaikan. Dan salat disebut dengan hasanah. Seperti di Quran surah ke-11 Hud, ya, ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu maksudnya salat, karena pembuka ayatnya aqimis salata ya tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, tunaikan salat oleh kalian sekalian, ya, di kedua sisi siang, ya, dari mulai subuh sampai dengan ke asar, gitu kan, wa zulafan minal lail, kemudian juga dari maghrib sampai dengan ke isya. Innal hasanat, semua perbuatan salat itu disebut dengan hasanat, jamak dari kata hasanah. Ya, yudhibnas sayyiat, itu berpotensi menggugurkan keburukan-keburukan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ditafsir nanti di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Nah, lebih daripada itu teman-teman sekalian dapat pahala. Setiap kali dikerjakan selesai itu 10 poin, ya, 10 kebaikan. Nah, kalau dikerjakan berjamaah, kemarin kita bahas kan hadis-hadisnya, ya, baru datang ke masjid udah dapat 25, kemudian setiap langkahnya satu mengangkat derajat, yang satu menggugurkan kesalahan-kesalahan kecil sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati nasoha. Kemudian sholat lagi dapat 27, kan? Nah, itu penggandaannya luar biasa. Nah, itu standar infak misalnya, standar infak kan 700 kali lipat. Quran surah kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Kalau benar infaknya lakukan karena Allah, ikhlas, maka dia seperti menanam satu butir, tumbuh 7 cabang, dari setiap cabang ada 100 butir baru. Jadi sering dikalikan 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Jadi kalau infak 7.000, orang sering kalikan dengan 700, ya 700.000 ukurannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu standar. Baca Quran misalnya. Baca Quran kan setiap hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih di At-Tirmidzi. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, itu dilipatkan dengan 10 kebaikan. Di alif lam mim, jangan dibaca alif lam mim. Kata Nabi, falam ya aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, setiap hurufnya ya 10 kebaikan. Nah, itu standar. Nah, ini yang standar yang disampaikan kepada kita untuk motivasi. Apatah kalau amalan itu jadi berlipat karena Allah berkehendak. Allah langsung yang ngasih nih, di luar batas yang tadi. Jadi boleh jadi yang tadinya 10 tiba-tiba jadi 1000, kan? Seperti kemarin saya sampaikan. Yang tadinya 700, wallahu yudha'ifu liman yasha', ya, ujung ayat itu. Kalau Allah yang sudah menentukan langsung, dikalikannya sudah lain, 7 juta. Ya, misalnya 7 miliar bisa aja. Infak 1000, kok nilainya di sisi Allah bisa jadi 7 miliar. Mungkin. Karena Allah yang ngasih. Nah, ini orang puasa teman-teman sekalian. Ini kata kuncinya, siapa yang garis bawahi? Karena Allah yang memberikan langsung penilaian, maka menjadi berlipat semua amalannya. Semakin ikhlas, semakin berlipat, semakin dikerjakan karena Allah, semakin terganda gitu. Semua berlipat. Saya kasih gambaran begini ya. Kalau Anda misalnya teman-teman mengerjakan sesuatu nih di kantor kan. Nah, tiba-tiba ini laisa kamitsli syai' ya, nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Ini kasih ilustrasi yang singkat di kehidupan kita. Anda ke kantor, biasa dapat gaji misalnya kan sebulan 5 juta, ya kan? Nah, terus tiba-tiba datang bos Anda nih. Datang bos Anda mengatakan, saya akan nilai sendiri ya semua pekerjaan kalian ini. Baik ya, yang paling bagus nanti aku kasih langsung. Nah, kan kasih langsung, misalnya kan dari bosnya. Oh, tiba-tiba teman-teman sekalian, yang tadinya cuma 5 juta, karena bagus, bosnya senang, dikasih 150 juta. Berapa kali lipat tuh? 30 kali lipat. Ya, 30 kali lipat. Pertanyaan saya, Anda senang nggak? Senang kan? Oh, luar biasa, ada yang 30 kali lipat, yang 40 kali lipat, karena perusahaan sedang untung besar nih. Ya, senang dengan semua yang apa Anda kerjakan, bosnya langsung kasih nilai. Nah, suasana itu kita bawa dulu dengan meneruskan hadisnya. Sudah, kemudian fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnatun. Dan puasa yang seperti itu akan menjadikan perisai. Dalam diri orang yang puasa itu dikasih oleh Allah satu anugerah,
terbebas dia dari maksiat. Dan untuk melatih semua itu, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau dia ciri orang ini, ciri orang yang mendapatkan berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ciri-ciri orang yang tadi dapat dari bos di perusahaan itu kan kelihatan ulatnya gitu kan. Terus dia menjauhi apa yang dilarang oleh bos, dia tekun gini, dia tingkatkan lagi atas kerjanya. Nah, ini sama. Ya, diskusi ini dikatakan orang-orang yang mendapatkan tadi ciri-ciri, orang-orang mendapatkan anugerah dari Allah yang berlipat tadi, maka terlihat dari dalam penampakan dirinya, puasanya serius, dia mencegah perbuatan maksiat, dan setiap kali dia menunaikan puasa, dia menahan dari segala apa yang dilarang Allah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan setiap kali ditetapkan kepada dia hari untuk dia berpuasa, dia menahan, fala yarfuth, maka dia menjaga untuk tidak berkata-kata kotor, menjauhi larangan. Ya, lisan ini sumber dari segalanya, seperti kemarin saya bahas, saya tidak perlu perpanjang lagi. Jadi dia tahan dari semua perilaku-perilaku yang buruk. Kemudian wala yaskhab atau wala yajhal, di riwayat lain dia tidak berlaku yang bodoh, kan? Sesuatu yang merusak puasanya, sesuatu yang membuat Allah murka apalagi gitu kan. Dan juga mengikuti petunjuk Nabi SAW untuk meninggalkan segala yang buruknya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kan, maka jika ada orang yang mencela dia. Mencela di sini pakai sab, kemarin saya terangkan. Kalau syatama langsung kepada aspek fisikal kita, kalau sabah itu aspek kepada kadang-kadang non fisikal, ya, seperti keyakinan kita, gitu kan. Kemudian apa yang kita orientasikan dan sebagainya, itu yang dicela. Ya, mencela pikiran, mencela keyakinan itu menggunakan kata sab, lebih umum sifatnya. Tapi kalau syatama itu spesifik pada hal yang terkait dengan materi fisikal. Ya, yang kemarin saya terangkan, silahkan dicek kembali. Kemudian al-qatalahu, atau dia mengajak untuk berselisih. Ya, ribut. Baik itu sekarang perang di medsos, perang kata-kata, perang ini, perang itu. Orang puasa nggak begitu. Orang puasa nggak begitu. Ya, makanya di sini hadisnya mengatakan faliyaqul inni mar'un shaimun. Dia akan berkata, saya seorang yang sedang puasa. Sayang nih ya, masa melanggar ketentuan Allah, disuruh begini, ya Allah kasih, nanti saya lipatin nih. Ya, pahalanya saya berikan berlipat, begini, tambahin luar biasa gitu kan. Nah, tiba kemudian harus dikotori dengan ini sehingga dia nggak jadi dapat itu. Sama ilustrasi tadi di perusahaan, ada bos janjikan berlipat sekian puluh kali lipat, gini dia ngasih langsung gajinya kepada Anda, tiba Anda melanggar. Bukannya Anda kerja dengan benar, malah ribut sama karyawan. Anda ribut sama karyawan, Anda saling kata-katai, dan itu terlihat oleh bos Anda. Apa menurut Anda bos Anda akan memberikan Anda apa yang dijanjikan? Mustahil. Ya, itu hal yang mustahil. Itu hal yang mustahil, itu nggak akan pernah terjadi. Nah, sama persis ilustrasinya teman-teman sekalian, kita bawa ke dalam suasana puasa. Dan pemberian Allah laisa kamitslihi syai'. Pokoknya semua yang terkait dengan Allah laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa dengannya. Ya. Nah, kita ambil ilustrasi tadi dalam dunia kehidupan kita saja, kita tarik kemudian untuk memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Nggak ada bandingan yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa, semua tinggi, tapi harus dikotori dengan ini. Kan terprovokasi, malah berselisih, malah saling ejek, saling cela, saling bikin hoax, saling umbar aib gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian, maka wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, kan, Nabi sampai bersumpah kalau ada orang yang mampu menjaga diri dari semua yang tadi, berpuasa dengan baik, meningkatkan amal soleh. Jadi kalau salahnya udah ditekan, solehnya kan naik. Nah, maka yang seperti ini Allah berikan apresiasi. Nanti kan Nabi sampai bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad SAW yang berada di tangan Allah dalam genggamannya. Kuat sekali sumpahnya. Ya, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rahil miski. Ya, maka pertama akan diberikan ciri di hari kiamat orang-orang seperti ini. Jadi ada tandanya. Kasih kisi-kisi. Ya, orang-orang yang seperti ini di hari kiamat teman-teman sekalian itu diberikan kemuliaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tandanya. Apa di antara tandanya? Tandanya adalah nampak bau semerbak wangi. Ya, di lisannya karena kebiasaan dia saat puasa tadi. Ya, jadi semerbak wanginya dalam konteks dunia sifatnya majasi, kiasan, yaitu wanginya, kata-katanya wangi dengan kebaikan. Nggak ada kotoran karena dilatih saat puasa. Maka terbiasa dia selama 11 bulan berikutnya, sebulan lagi dipertahankan lagi. Jadi kata-katanya mulia, nggak pernah celah orang, nggak pernah bikin hoax, nggak pernah menyakiti, nggak pernah macam-macam. Kata-katanya bagus ya kan? Itu kan wangi, orang senang. Seperti saya bilang kemarin, kadang dibikin status, kan kadang di-share dan sebagainya. Nah, di akhirat itu diwujudkan dalam bentuk wangi yang semerbak, yang sesungguhnya. Diketahuan cirinya, ahli puasa, bicaranya wangi kemana-mana, kan? Dan sebelum dipanggil bab rayyan yang sudah kita bahas, pintu orang-orang puasa, bab rayyan. Nah, ini gambaran cirinya. Dan ada momen menggembirakan. Nah, apa momen menggembirakannya? Mari kita lihat, ya. Masya Allah, lisaimi farhatan. Nah, bagi orang yang puasa seperti tadi, dia bisa jaga ketentuan Allah, dia jaga ketentuan Rasulullah SAW, detailnya dia pelajari betul, dia amalkan, dia jauhi yang haram-haram dan sebagainya, maka dia akan punya dua kebahagiaan. Ini jaminan nih.
Jaminan langsung dari Nabi disampaikan lewat hadis qudsi, artinya Allah menjamin melalui lisan Rasulullah SAW. Ada dua kebahagiaan. Pertama apa? Yafrahuhuma, dia akan berbahagia dalam dua keadaan itu. Satu, idza aftara. Ya, fariha, yaitu pertama saat dia tengah berbuka. Tiba waktunya. Jadi waktunya dia buka. Nah, ini wajar kan teman-teman sekalian? Nah, sekarang gini, Anda kerja dengan maksimal, semuanya dikerjakan, dijanjikan tadi dilipatkan sekian puluh kali lipat ini dan sebagainya. Tiba kemudian waktu kerjaannya jam 7 sampai jam 5 misalnya, ya kan? Nah, itu Anda sudah mengerjakan semua itu nih. Tiba kemudian ada tiba waktunya nih mau selesai. Ya, jangankan jam 5, mendekati jam 5 aja Anda sudah senang. Begitu jam 5 selesai, wah, Masya Allah, kan? Dah tuntas nih, Anda bahagia, Anda bisa menunaikan tugas sesuai dengan yang diberikan pada Anda. Nah, maka orang puasa juga demikian. Begitu dia sampai, ya teman-teman kalian, kepada waktu dia akan berbuka, bahagia luar biasa. Kenapa? Karena apa yang dia telah kerjakan tadi, ya, itu telah tiba perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari. Jadi sebetulnya orang puasa itu harusnya bahagia tiap hari. Gitu. Ya, puasa itu harusnya bahagia. Puasa itu bukan lemes, nunggu-nunggu buka, lihat jam lagi. Walaupun itu proses. Itu proses menuju kebahagiaan yang sejati. Itu proses. Nanti pada akhirnya akan naik, udah lupa dengan semua itu, menikmati ibadah. Ya, menikmati ibadah. Apalagi dia paham dengan semua tadi. Oh, yang dia kerjakan, dia lakukan ini, lakukan itu, sampai dia kumpulkan semuanya. Ya, makanya nanti ada satu apresiasi yang tinggi gitu, ketika dia akan tiba pada saat buka puasa itu. Ada satu riwayat hadis yang menyampaikan motivasi kepada dia bahwa saat berbuka itu tibalah janji Allah untuk diberikan kepada dia. Ya, itu tetap pahala dia ditetapkan. Ya, pahala itu dalam konteks kehidupan akhirat kita disebut ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nanti tetap itu sabat. Ya, sabatal ajru, tetap nih. Ya, kamu udah berusaha untuk begini, untuk begitu. Wah, itu kalau bonus dunianya tuh hilang. Hausnya udah mau hilang nih kan, dia bahagia, udah selesai semuanya gitu kan. Terus kemudian tenggorokannya akan mulai basah nih, udah mau minum karena udah selesai, nahan ini selesai, itu selesai, dan dia yakin ada pahala sih Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, maka ini ditafsir nanti di hadis yang lain. Kalau kita buka hadisnya Abu Daud ya. Sini hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini di Kitabus Shiyam. Ini yang kitab saya. Ya, yang ini teman-teman sekalian ya. Nah, di kitab ini di halaman 317. Masih di Kitabus Shaum 317 bab 22 kalau saya nggak salah. Ya. Bismillah. Nah, ini dia kita ketemu. Halaman 317. Nah, ini dia. Nah, nih, betul bab 22. Ya. Nah, ini. Bab 22 halaman 317 ini ya. Kitabnya yang ini ya, yang saya punya ini. Ya, yang belum ada syarah, kan? Nah, langsung hadis semuanya. Nah, ini yang bawah nih. Ya. Baik. Babul qauli 'indal iftar. Bab apa yang dibacakan, ya apa yang dibacakan 'indal iftar ketika berbuka. Nah, ini dia. Kan tadi di hadisnya Al-Bukhari disampaikan kepada kita kan? Ya, ini teman-teman sekalian, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara. Fariha. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, dia gembira. Ya, ketika dia berbuka dia gembira. Aftara yuftiru iftaran. Nah, kenapa dia gembira? Jadi aftara berbuka, yuftiru akan berbuka, iftaran saat buka. Ya kan? Nah, sifatnya keadaannya kata bendanya. Ini dia saat buka itu saat iftar. Nah, makanya iftar jima'i, ya buka bersama, ya kan? Dan seterusnya. Nah, saking gembiranya dia berkata sesuatu. Apa yang dia katakan? Nah, yang dia katakan nih. Karena ini ditafsir di hadis dengan hadis lagi. Misalkan kita Quran dengan Quran dengan hadis dengan hadis. Ya, lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di bab ke-22, babul qauli 'indal iftar, nomor hadis 2357. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Yahya, Abu Muhammad haddatsana Ali bin Al-Hasan, akhbarani Al-Husain ibn Waqid haddatsana Marwan, yani ibn Salim Al-Muqaffa, qala ra'aitu ibn ibn Umar yaqbidu 'ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'ala al-kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Ini riwayatnya dari Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi beliau meriwayatkan satu hadis dan beliau faqih, ahli fikih gitu kan. Satu kali beliau sedang menggenggam jenggotnya ya begini ya kan. Nah, gitu kan. Lalu kemudian ketika seperti ini kan kadang-kadang ada yang rontok gitu kan, atau ada yang nempel di tangan atau apa. Nah, ini sambil dirapihkan oleh beliau, yang nempel di sini kemudian beliau sisihkan ya, dirapihkan. Intinya sedang merapikan jenggotnya.
Setelah itu apa? Beliau menyampaikan satu hadis dari Nabi SAW. Apa hadisnya? Ini dia. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Nabi SAW adalah Nabi SAW idza aftara, jika beliau berbuka, qala, beliau mengatakan, ini dia, dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang tadi, ya kan? Dia berjuang dan sebagainya, kemudian dia merasa ini alhamdulillah waktunya tiba nih, wah sekarang tenggorokan dah mulai basah insyaallah gitu kan. Nah, kemudian dahaga juga akan mulai hilang, lebih daripada itu pahala yang Allah janjikan tadi insyaallah bisa diraih. Ya, kita punya keyakinan sebelum kita pulang diperlihatkan itu semua. Nah, pahala tadi disebut dengan ajrun, ya kan? Thabata, telah tetap, ditetapkan. Maka di sini kita katakan dhahabal dhama'u, ya kan? Telah hilang nih dahaga itu. Telah hilang dahaga itu kan. Nah, jadi yang tadinya ini bisa dipahami dengan i'tibar mayakun. Jadi di ilmu balaghah itu begini, ada ungkapan kana tapi i'tibar mayakun. Diungkapkan dengan fi'il madhi tapi bentuknya mudhari'. Nah, ini banyak ini, ya. Nah, kalau kita belajar di ilmu balaghah nanti di ilmu bayan khususnya dalam hal penyampaian teman-teman sekalian, itu saking fasihnya Nabi itu diungkapkan dengan bahasa yang tinggi sekali. Nah, ini kalau orang misalnya hanya bahasa tekstual saja, nggak dia baca dengan pendekatan balaghahnya, dia baca dengan pendekatan ilmu sharaf saja, dia diartikan telah hilang haus itu berarti dia minum, ya kan? Dia minum dulu, telah hilang dahaga, wabtalatil uruq, tenggorokan basah, ya kan? Makanya ada yang mengartikan, oh ini bismillah dulu, minum dulu, kemudian baru baca doa ini. Ya, nah ini apa namanya? Karena ini sigotnya bentuknya fi'il madhi katanya kan, telah hilang haus, berarti hausnya hilang dulu, baru baca doa gitu kan, seterusnya. Nah, itu kita hargai nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih memahami ini dalam perspektif ilmu balaghah dengan tingkatan yang sangat tinggi. Jadi dhahaba di sini fi'il madhi tapi i'tibar ma yakun, pada sesuatu yang akan terjadi. Jadi bukan saat telah kita buka baru dibaca. Kalau saya baca ini sebelum buka, sebelum minum, ya sebelum minum. Sebelum minum, kita akan minum, kita merasakan suasana itu. Makanya kan orang puasa itu jangankan saat minum, dengan adzan sudah bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka. Udah bagi anak-anak kecil kan. Nah, orang dewasa itu maunya beda. Kalau anak kecil kan pengen makan, minum. Orang dewasa bukan itu. Orang dewasa ke hadis tadi. Alhamdulillah ya Allah, tuntas sudah saya bisa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ada pahala yang langsung Allah berikan. Dan kita yakin itu. Ya, makanya insyaallah dzahaba akan hilang. Nah, itu fi'il madhi masuk ke mudhari. Nah, adzan berkumandang, sudah akan hilang haus nih, akan basah tenggorokan nih, dan akan ditetapkan. Makanya pahalanya nih ditetapkan, akan ditetapkan oleh Allah saat ini juga, kan? Dan nanti akan saya lihat di hari kiamat pahala yang telah Allah siapkan. Pengen rasanya, pengen cepat lihat, kan? Nah, ini banyak di Quran juga banyak. Inna fatahna laka fatham mubina. Kan di surah Al-Fatah itu surah ke-48, ya kan itu fatahnya itu telah. Ya, fi'ilnya fi'il madhi, tapi maknanya mudhari. Ya, padahal saat ayat itu turun, Fatu Makkah belum terjadi. Inna fatahna, kami akan bukakan, sungguh kami akan tetapkan untukmu, ya, akan dibukakan untukmu Makkah, ya, dan dengan pembukaan yang dahsyat. Kenapa menggunakan bentuk fi'il madhi? Untuk memberikan motivasi seakan-akan Makkah itu ada di tangan, sehingga ketika datang ke sana udah lebih semangat. Sama ini juga kenapa menggunakan bentuk fi'il madhi di sini, memberikan gambaran kepada kita seakan-akan pahala itu sudah kita dapatkan dan kebahagiaan itu sudah kita raih. Jadi orang puasa itu teman-teman sekalian baru dengar azan aja ya seakan-akan tenggorokan udah basah. Ya, seakan-akan udah enak gitu. Makanya ketika puasa Allahu Akbar tuntas, kayaknya kan udah basah ya tenggorokan itu. Coba silakan, energinya akan beda. Orang puasa dengar azan, azannya maghrib, bukan azan duhur. Azan duhur langsung tergerak, langsung semangat ya, itu tandanya ada persoalan. Azan maghrib, begitu azan maghrib dia senang seakan-akan tenggorokan basah. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Nah, makanya dia berkata, kan, dhahaba dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan kemudian dia minum dan teruskan dengan doa yang lain. Karena ini baru doa pembuka teman-teman sekalian. Ini baru doa pembuka. Ya, jadi di sini Allah telah tetapkan kepada dia satu pahala, satu kebaikan, dan ditetapkan di antara kebaikan yang lain adalah Allah akan memberikan pengabulan doa untuknya. Nanti ada di hadis lain, hadis sahih. Thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Ya, yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil jangankan kebijakan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua lis-shaimi hatta yuftira. Seorang yang puasa sampai dia buka. Jadi buka itu puncak kita sebetulnya. Ya, kita mengerjakan segala hal apapun dan sebagainya, kita punya kebutuhan kita sampaikan kepada Allah, Allah kasih. Ya, sama dengan Anda punya asisten rumah tangga kerja luar biasa, Anda perintahkan jam 6 kerja, di jam 5 udah kerja. Ya, kemudian dia maksimalkan semuanya, tiba-tiba dia datang kepada Anda. Ya Pak, Ibu, saya ada kebutuhan sebetulnya. Ini anak saya besok mau ujian belum bayar 1 juta. Anda, menurut Anda punya kemampuan, Allah titipkan pada Anda lebih, nggak ada apa-apanya misalnya, bahkan bisa Anda kasih 2 juta. Kan?
Nah ini sama persis saat sedang Anda dalam keadaan puasa, ya, Anda memohon kepada Allah, Nabi sampaikan kepada kita. Itu saat-saat mustajab, dikabulkan doa. Makanya ini doa pembuka. Begitu Anda bahagia seperti ini, jangan lupa doanya, minta kepada Allah. Apakah pengen minta hafal Quran kah, kan? Pengen minta bisa dilancarkan kehidupan, pengen dapat husnul khatimah, pengen kembali pada Allah dalam kebaikan dan sebagainya. Jelas ya? Nah, makanya ada sebagian doa-doa lain juga yang disebutkan di sini, masih di Sunan Abu Daud teman-teman sekalian. Hadisnya setelahnya lagi letaknya. Ini setelahnya nih. Ini ini yang tadi nih 2357, ya kan? Yang ini 2358. Cuman beda satu garis nih, masih di bab yang sama malah, ya. Babul qauli indal iftar. Bab apa yang dikatakan saat sedang berbuka. Jadi di sini langsung urutannya. 2358-nya qala haddatsana Musaddad haddatsana Husyaim an Husain an Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini Masya Allah. Ini ada tambahan di sini walaupun status hadisnya ada yang mengatakan dhaif, tapi nanti kita bahas. Di sini disebutkan dhaif statusnya, tapi dhaif dari segi sanad. Ya ingat, sanad, dan ini masuk afdoliyatul amal, keutamaan amalan. Nanti saya jelaskan dari segi fikih teman-teman sekalian. Jadi urutannya begini, kalau dari segi fikih itu ada hadis-hadis ya, fikih hadisnya. Kalau status hadis yang terkait dengan keutamaan amal yang tidak mengikat kepada pokok ibadah langsung, bukan hadis tentang sholat misalnya langsung, hadis tentang praktikal hajinya langsung, apalagi tentang akidah misalnya, tapi hadis ini terkait dengan keutamaan tambahan kehidupan amal saja, yang kalaupun misalnya ada dalil umum tidak spesifik hadisnya, kita katakan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, itu masih diperkenankan. Seperti apa doa? Doa itu kan diminta oleh Al-Quran, bahkan oleh Nabi, perbanyak doa. Terus kan tidak semua doa-doa yang kita akan panjatkan boleh jadi situasinya sama dengan orang lain, bahkan sama dengan di masa Nabi SAW. Ya, ini ada tadi malam ada seorang siswa datang ke saya minta doa supaya dia luluskan SMBPTN ya, dulu UMPTN itu kan. Nah di media sosial juga ada tuh yang minta-minta, saya pengen kesini, mohon didoakan dan sebagainya. Nah zaman Nabi mana ada SMBPTN Joni, ya kan? Zaman Nabi kan ujian kehidupan yang banyak. Ya makanya pas ada anak mau sekolah besok ujian, ya aduh Pak mohon maaf Pak, janganlah Pak. Kenapa? Udah banyak ujian kehidupan Pak, masa ujian lagi? Jadi dia berdoa, ya Allah mohon aku ya Allah luluskan besok dalam ujian nasional ya Allah, gitu kan? Nah ini kan nggak ada zaman Nabi. Tapi boleh nggak? Boleh. Dikabul nggak? Allah kabul kalau benar kita mau mintanya. Ya karena kan ada ada kaidah dalam Al-Quran. Qul Allah wa Ar-Rahman, minta kepada Allah wa Rahman, atau kepada Ar-Rahman, atau idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ya mohon kepada Allah, Allah akan jawab. Jadi apa sih dalam kehidupan kita? Dan kehidupan itu dinamis sifatnya. Makanya boleh kita berdoa. Orang Arab misalnya Allahumma inni ya Allah najjihni ya Allah fi imtihanil watani, ya Allah luluskan aku dalam ujian nasional. Bisa. Kita minta dengan bahasa kita, kan? Ya Allah mohon luluskan saya dalam ujian UMPTN besok, ya Allah berikan nilai yang baik untuk saya, ya Allah sekiranya dengan itu saya bisa beribadah kepadamu dengan ilmu yang kau titipkan kepada saya lewat kampus yang saya inginkan itu. Demikian cara mintanya, arahkan ke ibadah. Nah ini sama persis kalau saya katakan begini misalnya, tadi kan doa pembuka dhahabat dhoma dan sebagainya, kan? Dhahabat dhoma wa btalatil uraq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian saya akan minta setelah itu, ya Allah mohon berikan rezeki yang halal kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah anugerahkan kemuliaan kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, aku telah berpuasa untukmu seperti apa yang telah engkau mintakan. Kan tadi asyamuli kan? Ya, kata Allah siam itu puasa itu untukku. Kalau saya katakan saya telah puasa untukmu ya Allah. Jadi kalau saya katakan untukmu berarti laka. Kalau li untuk saya, ya kan? Nah, kalau misalnya saya katakan dengan penuh kerendahan hati, ya Allah, nah itu ya kita katakan, ya Allah, saya telah puasa untukmu seperti apa yang telah engkau perintahkan, ya Allah. Dan saya yakin dengan apa yang kau janjikan kepada saya. Yang kau janjikan bahwa kau akan berikan pahala berlipat-lipat. Kau janjikan akan kabulkan doa-doa. Kau janjikan akan nilai dengan baik, ya Allah. Dan ya Allah, aku pun sekarang berbuka karena rezeki darimu, ya Allah. Ya, karena rezeki darimu, maka mohon berikan rahmatmu kepadaku, ya Allah. Anugerahkan kemuliaan kepadaku, ya Allah. Kepada keluargaku, kepada teman-temanku, kepada kaum muslimin, ya Allah. Terima amal ibadah kami, ya Arhamar Rahimin. Boleh nggak? Boleh aja. Ya kan? Terus Nabi mengatakan itu enggak? Ya enggak. Kenapa? Kan Nabi nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kita Arabkan itu, maka kalimatnya berubah jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Makanya di bawah ini ada satu riwayat contoh kepada kita. Kalau udah baca dhahabat dhoma jangan berhenti di situ. Nih ada contoh doa di bawahnya. Ya, contoh doanya apa? Yang tadi saya bacakan, Allahumma laka sumtu, ya kan? Wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini contohnya. Yang di bawah ini.
Ya, walaupun status hadisnya secara sanadnya dhaif, dan dhaifnya bukan dhaif parah, dhaif yang harus ditolak begini-begini tidak. Tapi punya keutamaan amal dari isinya, matannya benar. Maka jadi contoh Imam Abu Daud itu kan faqih, ya kan? Masa Anda mau katakan Imam Abu Daud bid'ah nih, bid'ah apa gitu kan? Jangan sembarangan lah berkata ya. Di sini kita kembalikan ke sini. Ini contoh dari ulama bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar. Kalau ada yang berdoa misalnya pada saat puasa, benar dia katakan dzabadhamma wa talatil awraq wa ajr insyaallah. Dia katakan, ya Allah, dia di hadis qudsi mengatakan siyamuli, kita katakan Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamu aku untuk mau puasa seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Allahumma laka sumtu, ya. Kemudian wa bika amantu, dan aku yakin dengan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Wa ala rizqika aftartu, dan aku sekarang puasa pun rezeki darimu ya Allah. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, yang maha pemberi rahmat. Rahmat itu kan puncaknya. Allah ngasih sayang rahmat, Allah ngasih ampunan rahmat, Allah ngasih keberkahan rahmat. Jadi kita minta rahmat, nggak minta banyak ya Allah karena waktunya singkat. Waktunya singkat ya Allah, mau minum dulu, waktunya singkat ya Allah, mau makan kurma dulu, waktunya singkat ya Allah gitu kan, mau makan dulu ya, atau mau sholat maghrib, yang penting rahmatmu aja saya minta kan. Itu bahasa singkatnya. Jelas ya? Nah, jadi sebetulnya apa yang sering kali diperdebatkan di masyarakat, esensinya nggak dipahami. Jadi kalau kita ngerti esensi, teman-teman sekalian, justru akan diamalkan. Ya, akan diamalkan. Ya, jadi jangan berdebat pada sesuatu yang nggak dipahami. Itu namanya menunjukkan satu ketidaktahuan. Saya tidak mengatakan kebodohan ya. Ya, saya tidak mengatakan kebodohan. Saya mengatakan ketidaktahuan. Jangan berdebat pada sesuatu yang tidak dipahami. Ini menunjukkan satu hal yang tidak diketahui. Ya, menunjukkan ketidaktahuan kita, dan itu sesuatu yang parah. Ya, karena itu kita pahami esensinya, kita amalkan dalam kehidupan. Itu asalnya. Ya, saya sudah tunjukkan kepada Anda dalilnya, kitabnya saya tunjukkan juga yang mana, halamannya tunjukkan, kemudian nomornya disampaikan, pembahasan ulamanya jelas, ya kita ketahui. Dan hadis tadi sebetulnya di riwayat lain juga yang Allahumma laka sumtu itu ada yang menguatkan. Ya, ada ada yang mengatrol menjadi statusnya yang sahih, yang baik. Artinya apa? Artinya doa itu dianjurkan kepada kita untuk dibaca sekiranya nggak ada bacaan-bacaan lain yang kita hafalkan, maka itu sudah mencakup keseluruhannya. Jelas ya? Baik. Nah, kita kembalikan kepada yang tadi, teman-teman sekalian. Maka ada keadaan yang selanjutnya, yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bisamih. Dan jika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya kebahagiaan yang tinggi karena membawa puasa yang telah ia tunaikan. Ya jelaslah. Dia buka aja di dunia dia bahagia karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahala untuk dia, terus dikasih rahmat, kasih ampunan, kasih ini, kasih itu, kasih ketenangan. Apalagi sekarang waktu pemberiannya tiba. Kayak gini lah, tadi yang saya ilustrasikan ya, dan laisa kamitslihi syai'. Anda kerja jam 5 sampai jam 7, mulai sekarang dilipat gandakan sampai 30 kali lipat, bisa dapat 5 juta, dapatnya 150 juta. 150 juta. Ya, Anda kerja jam 5 sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 7 sampai jam 5, 7 pagi sampai jam 5 sore. Pembagian hadiahnya misalnya ba'da maghrib. Pembagian hadiah apa? Ba'da maghrib. Maka Masya Allah jam 5 begitu selesai, senang Anda, Alhamdulillah ya Allah, tuntas pekerjaan saya ya Allah. Ini kan ya Allah, Alhamdulillah, bos nyuruh begini, saya kerjain, selesai. Tiba nunggu maghrib deh, nunggu dipanggil. Begitu tiba maghrib, selesai sholat maghrib, tibalah pemberian itu. Masya Allah, yang biasa dapat 5 juta, sekarang di tangan Anda 150 juta. Kebayang ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, buat lebaran ya Allah, kan? Alhamdulillah, buat persiapan umrah, Alhamdulillah, kebayang semuanya. Dan itu di tangan Anda. Apalagi orang yang beriman, yang puasa, yang dia diyakinkan oleh Allah dengan hadis qudsi, dia yakin itu semua, tiba-tiba hari keyakinan itu tiba, diberikan di hadapan dia. Enggak terukir itu. Enggak terukir kebahagiaan dia selama ini tunaikan saat di dunia. Bertahun-tahun dia lakukan, sekarang tiba masanya pembalasan dalam konteks kebaikan yang dia dapatkan. Nah, ini teman-teman sekalian yang kita coba dapatkan, dan ini sudah kita bahas ini juga di hadis Muslim, hadis 1151. Ya, sudah kita dapatkan kemarin. Jadi seperti itulah teman-teman kita mengaji ya, dan memahami. Jadi ada kenikmatan dalam ibadah, semangat dalam penunaiannya, kan? Dan benar dalam kita punya landasan, dan objektif dalam penilaian, serta kita gembira riang ya dalam menunaikan setiap titah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni kita, dan menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minas sha'imin, Allahumma ij'alna minas sha'imin, Allahumma ij'alna minas sha'imin. Tammim lana ya Allah nuqsanana ya Allah, tammim lana ya Allah maqasirna ya arhamar rahimin.
taqabbal minna qiyamana salawatina wa ruk'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.